Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar? Video kali ini kita akan masuk untuk kelas 7. Kelas 7 kita masuk ke bab 5. Bab 5 tentang penyajian data, ya. Nah, untuk materinya kalian bisa buka halaman, untuk teorinya ya, kalian bisa buka halaman 145 ya, data halaman 145 ya, halaman 145 untuk teorinya. Ibu akan bahas langsung ke soal. Jadi untuk teorinya kalian bisa buka bukunya halaman 145 ya. Nah, ibu bahas soal lalu ibu jelaskan ya, sambil ibu jelaskan. Nah, sebelumnya kita juga sudah pernah belajar nih data di kelas 6 ya. Kita akan ulang dulu nih. Data itu apa sih? Data itu adalah kumpulan nih ya. Kalian bisa lihat di halaman 145. Data adalah kumpulan keterangan, informasi atau fakta tentang sesuatu atau permasalahan yang diperoleh dari suatu penelitian atau survei. Itu disebut dengan data ya. Nah, cara menyajikan data itu ada beberapa ya. Ada dengan cara penyajiannya itu ada dengan mencacah atau mengukur ya. Lalu untuk mengumpulkan datanya itu kita bisa peroleh dengan beberapa langkah. Nah ya, ada data itu bisa kita peroleh. Data dapat diperoleh dengan beberapa metode atau beberapa metode ya. Dengan observasi, ada angket, ada wawancara, ada observasi, angket, wawancara, dan pengamatan langsung ya. Pengamatan langsung itu observasi ya. Lalu ada angket, ada wawancara, dan ada dengan percobaan. Ibu akan jelasin langsung ke soal nih. Kalian bisa lihat di buku ya. Kita ke uji kompetensi. Ini uji kompetensi ini halaman 149 ya, halaman 149. Kita lihat di sini nomor 1. Romi ingin mengumpulkan data mengenai pertumbuhan tanaman cabai dengan media tanam hidroponik. Metode pengumpulan data yang dapat dilakukan Romi adalah, jadi si Romi ini mau mengumpulkan data tentang pertumbuhan tanaman cabai dengan media tanam hidroponik. Metode pengumpulan yang dapat dilakukan oleh Romi itu apa? Angket. Angket ini dia berupa kuesioner atau disebut juga dengan kuesioner ya. Kuesioner ini dengan mengajukan pertanyaan. Mengajukan pertanyaan, bukan pernyataan ya, tapi pertanyaan. Apakah sesuai dengan cara Roni untuk mengumpulkan datanya? Enggak ya, karena di sini Romi ini mengumpulkan datanya tentang tanaman cabai di media tanam. Berarti yang A bukan ya. Lalu yang B wawancara. Wawancara itu kalian pasti tahu ya, wawancara berarti kita bertanya kepada narasumber ya. Lalu ada eksperimen.
ada membaca buku. Nah, kalau membaca buku berarti kita harus buka buku ya. Jelas bukan yang D. Jadi eksperimen itu ini maksudnya ke dalam percobaan. Jadi dia melakukan percobaan dahulu ya. Jadi jawabannya yang nomor 1 adalah yang C. Ya, gitu ya. Lanjut sekarang nomor berikutnya. Lanjut kita ke nomor 2 ya. Pak Rusli ingin mengumpulkan data mengenai banyak telur yang dihasilkan itiknya setiap hari. Metode pengumpulan data yang dapat dilakukan Pak Rusli adalah, nah, Pak Rusli ini mau mengumpulkan data tentang banyak telur yang dihasilkan oleh itiknya. Nah, metode pengumpulan data yang dapat dilakukan oleh Pak Rusli adalah dengan melakukan yang mana? Apakah A. pengamatan langsung, B. wawancara, C. eksperimen, atau D. angket? Kalau angket memberikan pertanyaan, jelas bukan ya, karena Pak Rusli ini akan mengamati secara langsung. Jadi jawabannya adalah yang A. pengamatan langsung, karena Pak Rusli mengamati langsung itik-itiknya ya. Lanjut sekarang yang nomor 3. Pihak Bank X akan mencari data tentang tingkat kepuasan nasabah terhadap pelayanan yang diberikan pihak bank. Metode pengumpulan data yang praktis dan efisien adalah, nah, yang ditanya adalah pengumpulan data yang praktis dan efisien. Ya, ini ya. Ada dengan A. pembagian angket atau kuesioner, B. wawancara, C. pengamatan, D. percobaan. Yang D. percobaan jelas bukan ya, karena ini pihak bank ini akan mencari data tentang kepuasan nasabah. Pengamatan juga bukan. Nah, wawancara ini bisa kita, nah, untuk yang nomor 3 ini bisa dilakukan dengan pembagian angket atau wawancara. Tapi di sini yang ditanya adalah metodenya yang praktis dan efisien. Nah, kalau wawancara berarti kita harus mewawancara si nasabahnya itu ya, atau kita ya mencari narasumbernya dulu. Nah, untuk metode pengumpulan data yang praktis dan efisien adalah dengan pembagian angket atau kuesioner yang tadi ya, mengajukan pertanyaan. Jadi jawabannya adalah yang A ya. Lanjut sekarang ke nomor, data itu dibagi menjadi 2, ada data kuantitatif, ada data kualitatif ya. Bedanya apa? Data kuantitatif itu adalah data yang berupa jumlah atau angka ya. Sedangkan data kualitatif itu adalah data yang berupa kualitas ya. Nah, kita sekarang masuk ke nomor 4 dan nomor 5. Data berikut yang merupakan data kuantitatif adalah, nah, kita cari ya mana yang merupakan data kuantitatif. Data yang A, data tentang perkembangan pembangunan desa. Data tentang perkembangan dan pembangunan desa ini masuknya ke dalam kualitas atau kita sebut juga dengan data kualitatif. Yang B, data tentang pendapat. Di sini ya, pendapat ibu rumah tangga mengenai harga gula. Pendapat ya, pendapat ibu rumah tangga. Ini masuknya juga ke dalam data kualitatif. Sekarang yang C, data tentang peningkatan atau penurunan hasil panen. Jadi hasil panennya dia ada yang meningkat, ada yang menurun. Nah, ini merupakan jumlah atau angka ya, berupa jumlah atau angka datanya. Berarti ini masuk ke dalam data kuantitatif. Kuantitatif. Yang D, data tentang pengaruh gadget terhadap aktivitas belajar. Pengaruh gadget ya. Ini berarti maksudnya ke dalam data kualitatif. Nah, gitu ya. Jadi udah jelas ya. Data kualitatif itu tentang kualitas, data yang berupa kualitas, sedangkan data kuantitatif itu adalah data yang berupa jumlah atau angka. Jadi yang nomor 4 ini jawabannya adalah yang C ya. Yang nomor 5 kalian bisa coba kerjakan sendiri ya. Kita lanjut ke nomor berikutnya. Lanjut ke nomor 10 ya. Perhatikan data nilai ulangan matematika 30 siswa kelas 7 berikut. Nah, ini kita masuk ke dalam penyajian datanya. Penyajian data itu kita bisa menggunakan tabel ya. Di sini ada nilai matematika, ulangan matematika 30 siswa. Bentuk sajian tabel distribusi frekuensi yang benar adalah, nih kita lihat ya pilihannya. Ini A, B, sama ya pilihannya. Frekuensi banyaknya ya.
sebelumnya kita harus mengurutkan dulu, bukan mengurutkan ya, kita harus tahu dulu nih antara 60 sampai 69 itu ada berapa. Kita tulis ya. Di sini ya. Nilai antara 60 sampai 69. Itu berarti dari 60 sampai 69 berarti ini ya. Di sini nih. 1 2 3 4 5 6 7 8. Ada 8 ya. Ada 8. Lanjut 70 sampai 79. 70 sampai 79. 78 masuk ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Ada 9. Lanjut 80 sampai 89. 80 sampai 89. 1 2 3 4 5 6. Ada 6 ya. Lalu yang terakhir 90 sampai 99. Ini 1 2 3 4 5 6 7. Ada 7 ya. Kita tinggal lihat pilihannya nih. Kita tinggal lihat pilihannya. Tadi yang 60 sampai 69 8. Ini yang A 60 sampai 69 ada 9. Jelas bukan ya. Yang B 60 sampai 69 ada 7 juga bukan. Nah, kita lihat sekarang yang C dan D. Yang C dan D 60 sampai 69 ada 8. C dan D betul ya. C dan D betul. Lalu 70 sampai 79 ada 9. C dan D juga betul. Lalu 80 sampai 89 ada 6. Yang C ada 7, yang D ada 6. Jadi jawabannya adalah yang D. Itu ya. Sekarang kita lanjut ke nomor 12. Diketahui data tinggi badan dalam sentimeter beberapa siswa sebagai berikut. Ini ya ada tinggi badan beberapa siswa. Banyak siswa yang mempunyai tinggi badan lebih dari 156 cm adalah yang lebih dari 156, berarti di atas 156 ya. Kita cari nih. Ada berapa kita hitung? 157, 1, 163, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ada 13 orang. Berarti jawabannya nomor 12 adalah yang A. Itu ya. Nah, untuk penyajian data uji kompetensi yang ke-1 ini cukup sampai sini. Nanti kita lanjutkan ke uji kompetensi berikutnya ya. Sampai ketemu di video berikutnya.